Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babat Nusantara. Beragam sastra budaya hadir di sini. Ikuti terus channel Babat Nusantara untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Babat Diponegoro. Babat Diponegoro adalah naskah kuno yang berisi riwayat hidup dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Yogyakarta yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Ditulis ketika Diponegoro berada dalam pengasingan di Sulawesi Utara pada sekitar 1831 sampai 1832. Naskah ini merupakan biografi pertama dalam kesusastraan Jawa modern. Babat Diponegoro dimasukkan dalam warisan ingatan dunia UNESCO pada 2013. Isi Babat Diponegoro berjumlah 1151 halaman folio tulisan tangan yang dibagi menjadi beberapa bagian kisah, dimulai dari runtuhnya sisa-sisa Majapahit pada 1527 hingga perjanjian Giyanti pada 1755. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan keadaan Kesultanan Yogyakarta dan riwayat hidup Diponegoro dari kelahiran pada 1785 hingga diasingkan ke Manado pada 1830. Naskah ini aslinya ditulis dalam abjad pegon dengan bentuk macapat atau puisi tradisional Jawa. Peter Carey, sejarawan Indonesia berkebangsaan Britania Raya, meragukan bahwa Diponegoro sendiri adalah penulisnya. Hal ini didasarkan pada laporan dari seorang ajudan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ditugaskan mendampingi Diponegoro, yang mendengar dari Diponegoro sendiri bahwa kemampuan menulisnya dalam bahasa Jawa sangat kurang. Ia menduga bahwa Diponegoro menceritakan untuk dituliskan pada iparnya yang bernama Tumenggung Dipowiono yang ikut dibuang. Pada 2010, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengajukan Babat Diponegoro yang bernomor KBG 282 sebagai warisan ingatan dunia Memory of the World melalui Nasional Indonesia untuk UNESCO. Kemudian Babat Diponegoro diajukan bersama oleh Perpusnas pada 2012. Hal ini dikarenakan naskah ini mempunyai salinan aslinya yang tersimpan di Indonesia, sedangkan yang ditulis dalam aksara Jawa tersimpan di Belanda. Namun, naskah aslinya sudah hilang. Babat Diponegoro bersama Kakawin Negoro Kertogomo diterima sebagai warisan ingatan dunia dalam pertemuan ke-11 Komite Penasehat Internasional untuk program warisan ingatan dunia yang diadakan di Guangzhou, Korea Selatan pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2013. Magelang, 28 Maret 1830. Ratusan gambar, citra maupun lukisan tentang Diponegoro telah lahir dari berbagai jalur. Jauh sebelum pameran ini digelar. Bedanya,
lukisan atau gambar yang ada dalam pameran ini sengaja dikerjakan dari sebuah naskah penting yang dikerjakan sendiri oleh Diponegoro pada saat diasingkan di Manado 1831 sampai 1832. Naskah ini kemudian disebut sebagai Babat Diponegoro. Pemeran ini sendiri digagas bertujuan untuk menyosialisasikan Babat Diponegoro. Dipilihnya pameran seni rupa sebagai media sosialisasi Babat karena memiliki berbagai fungsi, baik sebagai sebuah media yang mudah dicerna oleh banyak orang, maupun sebagai sarana untuk bertemu langsung secara visual dengan sang tokoh, meskipun melalui imajinasi para pelukis. Terpilihnya Babat Diponegoro sebagai Memory of the World pada 2013 oleh UNESCO menyebabkan sejumlah kalangan memiliki keinginan untuk menghidupkannya secara terus-menerus. Gagasan ini diawali oleh sejumlah individu melalui organisasi Patar Padi dan Jogja Gallery. Pameran ini diadakan pada saat itu. Pameran ini diadakan di Jogja Gallery. Pameran ini menyediakan diri sebagai sarana untuk mengingat, mempelajari, mengidentifikasi, serta mengimajinasikan segala hal yang terkait dengan Diponegoro. Jadi dapat dikatakan bahwa pameran ini menyajikan lukisan-lukisan nyata berdasarkan biografi sang pangeran. Pada saat di Jogja, pameran ini mengetengahkan sejumlah 52 lukisan yang berasal dari 50 kisah yang diambil dari Babat Diponegoro. Ke-50 kisah tersebut lalu dimanifestasikan oleh 51 pelukis kontemporer Indonesia ternama. Artinya, setiap pelukis mendapat satu kisah, sedangkan saat di Magelang hanya disajikan 2 lukisan orisinal karya Haris Purnomo dan Ronald Manulang. Selebihnya disajikan dalam bentuk reproduksi cetak digital. Hal ini terjadi karena keterbatasan ruang. Meskipun demikian, pameran ini tetap memberi rangsangan pada semua pihak untuk mengingat mengenai sosok Diponegoro berdasarkan kisah yang telah ditulisnya sendiri secara berurutan. Adapun manifestasi visual yang dihasilkan oleh para pelukis setidaknya terbagi dalam 2 perspektif atau cara pandang. Setiap penulis melakukan manifestasi yang bersifat ilustratif dan yang bersifat simbolis. Manifestasi yang bersifat rekonstruktif, naratif, realistik adalah cara ungkap yang mengikuti narasi dengan mengikuti alur kisah secara ketat. Dalam perspektif ini, para penulis mengilustrasikan adegan secara tekstual. Mereka mengekspos wajah, gerak, objek, maupun aksesorisnya yang dilukiskan secara dekat. Contoh yang termasuk dalam jenis ini diantaranya seperti pada karya Andi Black, Bambang Nurdiansah, Edi Maesar, Cipto Purnomo, Galuh Tajimalela, Joko Timun, Edwin Istopi Raharjo, Aidi Supri, Suyadi, Suyamitno, Laila Tifah, Sigit Raharjo, Setyo Priyo Nugroho, Mahdi Abdullah, Rudi Mardianto, Tumaryanto, Ugo Untoro, Nano Warsono, Dedi Setiadi, Totok Buhori,
Joseph Wiono, dan Wahyu Teres. Manifestasi jenis pertama semacam ini sesungguhnya tidak dilakukan secara ketat oleh semua pelukis. Mereka adalah pelukis, bukan komikus yang mengupayakan persoalan teks menjadi patokan utama. Dalam perspektif lain, terjadi pengembangan konsep visual, yakni pola naratif realistik ditambah dengan gaya atau identitas individu yang bersangkutan. Artinya, gaya pribadi berupa konsepsi visual maupun konsepsi ideologis masuk ke dalamnya. Karya-karya Agus Trianto, Bambang Sudarto, Camelia Hasibuan, Khairuddin, Dedi, Dian Anggraini, Joko Sulistiono, Januri, Mujiharjo, Nasirun, Slamet Suneo atau Santoso, Swibertus Sarwoko, Suraji, dan Indra Wahyu adalah bagian dari pola ini. Manifestasi kedua adalah pendekatan yang bersifat dekonstruktif simbolik. Sifat ini memberikan peluang pada para pelukis untuk merespon teks narasi dengan gagasan yang tidak bersifat rekonstruktif, naratif, realistik. Seperti pada pola pertama, mereka tetap menggunakan teks narasi sebagai patokan, namun saat mengimplementasikan lebih memilih untuk mengambil sebagian untuk dilukiskan, atau maupun mengambil teks secara umum namun dilukiskan secara simbolis. Di satu sisi, manifestasi visual ditambah dengan gaya atau ide yang bersifat individual. Pendekatan ini tentu memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Audiens memerlukan perangkat lebih agar simbol-simbol yang terdapat pada narasi utama dapat dibaca sebagai sebuah jalinan antara teks dan gambar. Sejarawan Peter Carey dalam bukunya Kuasa, Ramalan, Pangeran Diponegoro, dan Akhir Tatanan Lama di Jawa tahun 1785 sampai 1855 menyaksikan siapa yang menulis Babad Diponegoro. Apakah Pangeran Diponegoro sendiri atau dia menunjuk seseorang untuk menuliskannya? Pasalnya, menurut salah satu laporan ajudan Gubernur Jenderal yang ditugaskan mendampingi Pangeran Diponegoro menuju tempat pengasingannya di Manado, dia mendengar sendiri pengakuan Pangeran Diponegoro yang mengatakan bahwa kemampuannya menulis dalam bahasa Jawa sangat kurang. Dat hij de Javanensi, dat hij de Javansi tel gebruikingsschrift. Ditulis Knorli sebagaimana terlampir dalam The Java Orlog. Terjemahan Babad Diponegoro dalam bahasa Jawa. Berdasarkan laporan itu, Peter Carey menduga Diponegoro memberikan garis besar secara lisan. Lalu sang penulis menuangkannya dalam bentuk tembang. Dugaan Carey, orang yang ditugasi menulis babad itu ialah Tumenggung Dipoyono, ipar Pangeran Diponegoro yang ikut dibuang ke Manado. Hijrah Pangeran Diponegoro. Naskah asli Babad Diponegoro ditulis dalam aksara Arab Pegon. Naskah asli tersebut kemudian disalin ke dalam aksara Jawa. Babad Diponegoro juga diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Dikerjakan Pelmer van den Broek, peneliti Batavia
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pada 1872, terjemahan ini diberi judul The Java Oorlog tahun 1825 sampai 1830. The Java Oorlog terdiri dari 6 jilid. Setiap jilidnya lebih dari 700 halaman, kecuali jilid 6 yang hanya 375 halaman. Penggarapannya memakan waktu 15 tahun. Jilid pertama terbit pada 1894, sedangkan jilid terakhir terbit tahun 1909. Ikon perjuangan kaum pergerakan Diponegoro. Babat Diponegoro pada 2012 diajukan secara bersama oleh Perpustakaan Nasional RI dan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde untuk diakui sebagai Memory of the World. Pengajuan bersama ini karena salinan naskah Babat Diponegoro yang ditulis menggunakan aksara Pegon tersimpan di Perpustakaan Nasional, sedangkan yang ditulis dalam aksara Jawa tersimpan di Belanda. Sementara itu, naskah artinya sudah tidak ditemukan. Sungguh suatu kebanggaan bagi Indonesia atas apresiasi dari dunia terhadap warisan Indonesia yang terkadang justru dilupakan oleh bangsanya sendiri. Diponegoro, pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai deretan daftar nama pahlawan Indonesia yang berjuang merebut kemerdekaan dan mengusir penjajahan dari tanah air. Salah satu pahlawan yang sangat berjasa adalah biografi Pangeran Diponegoro. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada Pangeran Diponegoro sesuai dengan SK Presiden RI pada 6 November 1973. Gelar ini diberikan untuk menghormati dan mengapresiasi perjuangan Pangeran Diponegoro dalam peristiwa Perang Jawa atau yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Pada kali ini saya akan merangkum biografi Pangeran Diponegoro, mulai dari latar belakang perjuangannya dalam Perang Jawa hingga akhir hayatnya. Berikut ulasan tentang biografi Pangeran Diponegoro selengkapnya. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama Raden Ayu Mangkarawati dan ayahnya yang bernama Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mas Mustahar, yang akhirnya ia diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada tahun 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri dari 9 wanita yang dinikahinya. Saat ini, seluruh keturunan Pangeran Diponegoro tersebut hidup tersebar di Indonesia, bahkan di luar negeri, termasuk Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangeran Diponegoro menolak diangkat menjadi raja.
Pangeran Diponegoro sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir. Ia pun menolak permintaan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk diangkat menjadi raja. Pasalnya, di lingkungan kerajaan pada saat itu yang biasa dinobatkan menjadi raja hanyalah anak dari permaisuri. Sekitar 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian besar Timur dalam perang besar-besaran yang hampir-hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia. Perang ini diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Ditambah lagi Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat serta eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi. Belanda melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Belanda membuat taktik sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sangat besar, yaitu 20.000 gulden. Akan tetapi, pengikut Pangeran Diponegoro pada saat itu tidak goyah akan tawaran tersebut. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pengikutnya pada 20 April 1830, yang kemudian dibawa dengan kapal Polax menuju Manado. Sesampainya di Manado, Pangeran Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan di benteng Amsterdam. Selanjutnya, ia pun kembali dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya pada 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota tersebut. Itulah rangkuman mengenai biografi Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa. Sosok Pangeran Diponegoro dipercaya memiliki kesaktian luar biasa. Bahkan kesaktian itu membuat orang-orang pondok pesantren menghormatinya. Konon, kekuatan magis ini membuat Pangeran Diponegoro bisa terbang dan mempengaruhi cuaca agar berubah. Kisah ini dicatatkan Peter Carey pada bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai 1855. Konon, orang-orang lain bahkan percaya Pangeran Diponegoro punya ilmu kebal dan mampu membaca karakter orang melalui ekspresi wajah. Tak mengherankan dari sana, banyak orang ingin menjalin hubungan dengan Pangeran Diponegoro. Kiai Guru Banjarsari, pimpinan Ponpes terkenal dekat kota Madiun, menulis surat kepada Pangeran meminta jimat dari darahnya dalam diri saudara perempuan Pangeran, Raden Ayu Sosro Diwiryo, untuk mempererat ikatan keakraban dengan Pangeran Diponegoro. Bahkan sebelum pergi, konon pasukan sang pangeran mendapat suntikan spiritual dari kaum ulama. Mereka, para ulama, dengan menggunakan surban hijau dan jubah putih, telah membakar semangat Pangeran Diponegoro dengan mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran. Gambaran ini juga diperkuat oleh sumber Belanda lain yang menyebut pengikut Pangeran Diponegoro melakukan ritual khusus sebelum peperangan dimulai.
Para laki-laki maupun perempuan konon mencukur habis rambut di kepala mereka. Kemudian mereka menggunakan busana ulama dan maju ke medan tempur sambil membacakan zikir. Tetapi tidak semuanya pasukan Diponegoro ini mengenakan surban dan jubah selama pengepungan Yogyakarta pada bulan Agustus 1825. Hal ini terlihat dari satu jenazah pejuang perempuan yang ditemukan mengenakan pakaian tempur. Terasa aroma perang agama lebih kental. Permusuhan tersebut tidak dapat diakhiri dengan sekedar memberikan pada Pangeran Diponegoro suatu kerajaan yang berdiri sendiri seperti kepada Mangkubumi, Raden Mas Said, dan Pangeran Notokusumo. Tuntutan Diponegoro untuk diakui sebagai pelindung dan penata agama di tanah Jawa, dan jaringan kontak-kontaknya dengan para santri membuat konsesi seperti itu tidak mungkin. Pangeran Diponegoro digambarkan selalu menggamit sebilah keris. Keris Kiai Nogo Siluman konon pernah dilempar ke Laut Kidul dan menarik perhatian Ratu Kidul. Sebagai keturunan bangsawan Keraton Yogyakarta, putra sulung Sultan Hamengkubuwono III, Pangeran Diponegoro memiliki sebuah pusaka sakti yang menjadi alat perlindungan ketika berperang. Pusaka itu adalah keris Kiai Nogo Siluman. Konon, keris itulah yang menjadi salah satu kekuatan Pangeran Diponegoro. Keris tersebut diketahui Belanda selalu melekat di badannya. Keberanian Diponegoro melawan Belanda hanya dengan sebilah keris membuat pasukan Belanda keder. Padahal pasukan Belanda memiliki senjata canggih pada zaman itu. Mereka percaya Pangeran Diponegoro memiliki kesaktian yang berasal dari keris itu. Sebab beberapa kali tembakan pasukan Belanda yang mengenai tubuhnya tidak mampu menghabisi nyawanya. Meski sudah terarah tepat pada tubuhnya, seringkali tembakan itu pada akhirnya meleset. Masyarakat mempercayai jika kesaktian itu berasal dari keris Kiai Nogo Siluman yang didapatkan saat bertapa di Gua Siluman sekitar tahun 1805. Saat itu dia didatangi Putri Genowati, salah satu wakil Ratu Kidul yang menguasai pantai selatan. Dalam biografi Diponegoro, The Power of Prophecy, yang ditulis sejarawan Peter Carey, menyebutkan jika isian keris tersebut mengandung makna hubungan antara manusia di dunia nyata dan makhluk-makhluk gaib tak kasat mata. Keris Kiai Nogo Siluman digambarkan memiliki 13 luk dan sering dilemparkan ke Laut Kidul. Bahkan dikisahkan Ratu Kidul pernah datang menawarkan bantuan pasukan gaib untuk mengusir Belanda. Namun pertolongan gaib itu ditolaknya. Pertempuran yang dijalani Pangeran Diponegoro selalu dahsyat. Strategi gerilya yang diciptakannya membuat Belanda kehilangan ribuan pasukan. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 itu disebut sebagai Perang Diponegoro. Keturunan Pangeran Diponegoro punya banyak cerita. Tak cukup waktu 2 jam untuk mengisahkan keluarga mereka. Satu hal yang menarik adalah tentang karomah atau kemampuan luar biasa yang dimiliki para pewaris darah sang pangeran. Cerita ini disampaikan oleh Ki Roni Sudewo, Abdul Wafa, Daman Yusuf, Marta Direja, dan Pancawati Dewi. Keempatnya merupakan generasi ke-7 dan ke-8
dari Pangeran Diponegoro. Saya pernah melihat tombak Kiai Singkir milik Mbah Buyut saya. Tombak itu dikeluarkan pas jemur padi gabah. Kalau ada mendung mau hujan, tombak itu ditancapkan, lalu hilang mendungnya. Kata Ki Roni saat berbincang dengan para wartawan di area pemakaman Pangeran Junet di Polinggo, anak Pangeran Diponegoro, di kawasan Ciapus, Bogor, pekan lalu. Salah satu sesepuh dari keluarga Pancawati bahkan memiliki ilmu kebatinan dan pengobatan tradisional. Sampai-sampai sang eyang pernah diberi penghargaan dari universitas di Prancis karena kemampuan mengobati tadi. Ada juga eyang kami yang bisa menguasai ilmu horoskop Jawa, imbuhnya. Selain karomah, pusaka juga diwariskan oleh para sesepuh hingga generasi terkini. Sebagian besar pusaka itu berbentuk keris. Kebanyakan keris di tempat kami ada, tapi saya tidak bisa memastikan apakah keris ini dari Pangeran Diponegoro atau keturunan lainnya. Terang Roni kembali menimpali. Keris-keris itu kini dirawat dan diwariskan turun-temurun. Mereka kadang mengeluarkannya bila ada acara-acara tertentu. Di balik semua kisah tentang pusaka dan kesaktian, keluarga memiliki warisan yang lebih penting dari para leluhur, yakni cara hidup sederhana, jujur, tegas, dan berani, serta bijaksana. Satu lagi, jejak kisah pejuang kemerdekaan RI dari kalangan pendekar terdeteksi di wilayah pinggiran kota Depok. Diyakini memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Konon, pendekar yang satu ini dipercaya sebagai tangan kanan Pangeran Diponegoro. Adalah Eyang Danukusumo, atau yang kerap disebut Mbah Jawa. Sosok pendekar misterius tersebut. Seperti apa kesaktian dan perjuangan dari kisah Mbah Jawa? Berikut penelusurannya. Jejak Mbah Jawa bisa dilihat dengan keberadaan makamnya yang berada di area Asrama Yonif 201 Jakarta. Seperti kebanyakan makam yang dikeramatkan, makam Mbah Jawa pun dibentengi layaknya sebuah rumah dengan cat berwarna hijau. Di tempat ini tidak ada makam lain selain makam Mbah Jawa dan sebuah pohon belimbing berukuran besar dan papan kayu yang bertuliskan makam Mbah Jawa. Sedangkan tepat di sekelilingnya adalah asrama para prajurit aktif. Kopka M. Sapuan, salah satu prajurit aktif yang mengaku sebagai kuncen dari makam Mbah Jawa, yang mengungkapkan, selain gencar memerangi serdadu Belanda, Mbah Jawa juga diyakini sebagai salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Betawi dan sekitarnya. Saya tidak begitu detail apa saja yang sudah diperjuangkan Mbah Jawa, karena sejak saya bujangan waktu tinggal di barak, maka Mbah Jawa sudah ada di sini. Nah, saya dipercaya untuk mengurusnya, kata Sapuan. Namun berdasarkan cerita kepercayaan warga sekitar, Mbah Jawa merupakan pendekar sakti mandraguna yang salah satu ilmunya ialah ajian rawa rontek. Iya, jauh sebelum zaman Si Pitung, ternyata ilmu rawa rontek telah ada di Nusantara ini.
Karena kesaktiannya itu, Mbah Jawa akhirnya meninggal dengan cara jasadnya terpisah. Kepalanya ada di dekat asrama Brimob. Karena dipercaya untuk mengurus makam keramat ini, Sapuan pun mengaku dirinya kerap bertemu dengan sosok Mbah Jawa. Digambarkan Sapuan, sosok Mbah Jawa memiliki rambut putih panjang keemasan, wajahnya putih bersih, mengenakan jubah dan sorban serba putih. Dia juga memiliki dua pendamping, yakni kuda putih dan harimau putih. Jika kasat mata, maka kalian hanya melihat itu makam. Namun jika menggunakan mata batin, maka kalian akan melihat itu seperti sebuah musola yang banyak sekali jemaahnya, ujarnya. Selain ilmu rawa rontek, Mbah Jawa juga dipercaya memiliki ajian perubah wujud yang mampu mengalihkan pandangan para kolonial Belanda. Mbah Jawa adalah orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Ada salah satu benda yang saya yakini pemberian Mbah Jawa. Ini adalah bambu naga. Saya nemunya nggak sengaja. Bambu ini dikelilingi dan dijaga bambu-bambu besar, tutur Sapuan. Keberadaan makam Mbah Jawa tidak bisa diganggu-gugat alias tidak bisa dipindahkan. Entah apa penyebabnya, namun yang jelas makam itu sangat dikeramatkan. Bahkan sampai saat ini, setiap kali prajurit Yonif 201 TNI AD akan mengemban tugas kenegaraan, maka sebelum bertolak, para prajurit akan menggelar yasinan di makam tersebut. Iya, sampai sekarang prajurit yang akan berangkat untuk misi kenegaraan atau sekedar latihan gabungan biasanya akan menggelar pengajian atau yasinan di makam ini, ucap Sapuan. Tak hanya dipercaya sebagai tangan kanan Diponegoro, warga setempat pun percaya Ratu Pantai Selatan atau yang dikenal sebagai sebutan Nyi Roro Kidul kerap menampakkan sosoknya di sini. Pasukan khusus Pangeran Diponegoro masih menari. Studi historis kesenian tari tradisional Reog Pulkio Blitar. Perang Sabil yang lebih dikenal dengan sebutan Perang Jawa, De Javeski Oorlog dalam bahasa Belanda, mempunyai dampak dalam sejarah nasional maupun sejarah lokal. Perang itu merupakan fenomena sosial yang terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa. Setelah Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin perang tertangkap oleh Belanda pada 28 Maret 1830. Banyak dari pasukan Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke berbagai pelosok daerah untuk menghindar dari operasi pembersihan sisa prajurit oleh Belanda. Akibat dari pelarian itu, mereka banyak yang menyamar menjadi rakyat biasa dan bertahan hidup hingga akhirnya mempunyai hasil karya seperti misalnya kesenian. Reog Pulkio merupakan kesenian tari hasil dari olah pikir prajurit yang melarikan diri dari kerajaan Belanda. Kesenian tari ini terdapat di desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, yang dahulu pada tahun 1825 disebut sebagai daerah bumi mancanegara Wetan Masuk. Ke dalam pembagian wilayah Kasunanan
Surakarta. Reok Bulkio memiliki ciri khas yang menunjukkan bahwa ada 3 unsur budaya terangkai dalam satu pertunjukan ritme gerak tari, yaitu budaya Jawa, Islam, dan Cina. Eksistensi kesenian ini hingga kini masih bisa dinikmati dalam festival budaya, pentas seni maupun acara-acara pemerintahan. Namun di era modernisasi seperti ini, kesenian tradisional seperti reok Bulkio harus dijaga dan dilestarikan guna menambah dan mempertahankan ciri khas di Indonesia bangsa ini. Dan keris Kiai Nogosiluman milik Pangeran Diponegoro dipamerkan di Museum Keris Nusantara Solo, Jawa Tengah. Keris yang dikenal dengan kesaktian dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830 dipamerkan kepada pengunjung. Keris tersebut sempat dinyatakan hilang kurang dari 150 tahun hingga Belanda mengembalikan kepada Indonesia pada Maret tahun 2020. Peter Carey, Profesor Emeritus Sejarah Modern di Trinity College, Oxford, Inggris, menggali berbagai sumber yang dapat menjelaskan kisah Pangeran Diponegoro. Pada bagian akhir hidup sang pangeran, juga diakui memiliki kesaktian yang dapat memperlemah pasukan Belanda. Tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di tahanan pembuangan di Makassar. Keikhlasan dan kejujuran menjadi warna penting dalam episode akhir pemimpin utama Perang Jawa ini. Sikap keikhlasan Diponegoro juga tergambar dalam pengakuan Justus Heinrich, ofisir pengawal asal Jerman yang mendampingi Diponegoro selama pelayaran ke Manado. Kenurli dipilih karena bisa berbahasa Jawa. Selama perjalanan menumpang korvet Polax, Diponegoro sering bercakap-cakap dengan Kenurli di atas tikar. Kepada Kenurli, Diponegoro berbicara mengenai misteri hidupnya. Ketika di hadapan pada pergantian roda nasib, dia bercerita, sebelum Perang Jawa dia memiliki 60 tukang hanya untuk memotong rumput demi kuda-kudanya di Tegalrejo. Namun, ketika menjadi buronan atau menghindari pasukan gerak cepat Belanda, dia hanya ditemani 2 pengiring setianya, Banteng Wareng dan Joyo Suroto. Carey menilai perjalanan hidup Diponegoro sebagai pergerakan menciptakan dunia baru yang dalam konteks Islam disebut dengan istilah hijrah. Diponegoro memulai hijrahnya pada sore hari dari Tegalrejo ke Selarong pada 20-21 Juli 1825, dan hijrah kedua adalah saat dia ditangkap Jenderal de Kock di Magelang 28 Maret 1830, yang menandai awal masa seperempat abadnya menjadi orang tahanan dan buangan. Perjalanan hijrah Diponegoro berikutnya lanjut Carey, yaitu dari ranah badaniah perang ke ranah intelektual, kepenulisan, dan meditasi serta seni. Kreativitasnya tumbuh dengan menghasilkan 1150 halaman autobiografi babat Diponegoro dan mengembangkan keterampilan kaligrafi dalam gambar-gambar diagramistis serta menyalin Al-Quran.
Mereka yang mengamati dengan jeli transisi ini berbicara tentang ketenangan keikhlasan atau kepatuhan sang pangeran yang tak tergoyahkan. Emosi-emosi yang pangeran sendiri gambarkan secara lebih puitis seperti emas yang dihanyutkan air. Itulah tadi sekelumit cerita dari Babat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.